Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Salam Merdeka ya. Jadi hari ini 17 Agustus 2025 Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80 ya, kemerdekaan ya. Jadi saya akan bahas, em, kalau kita perhatikan, memang ya IHSG tembus 8.000 ya. Kata-katanya ada rumor bilangnya dibuat angka cantik ya. Eh, Ulta hari kemerdekaan ke-80 Indonesia tembus ke 8.000 ya seperti itu. Nah, di saat hari Jumat terakhir ya tanggal 15 itu IHSG tembus ke 8.000 kemudian turun ya koreksi ya. Ditutup koreksi. Saya akan bahas saham-saham yang paling banyak diborong atau di buy asing ya pada hari Jumat tersebut ya. Jadi saya akan bahas kurang lebih sekitar 12 saham ya. Seperti itu ya. Em, saya tampilkan dulu untuk screenernya ya sebentar. Jadi ini grafiknya untuk screenernya sebentar saya akan tampilkan dulu. Jadi untuk pemilihan saham-sahamnya untuk asing net buy itu eh, gimana caranya Pak Sunar? Nah ini ada tools yang saya sediakan free ya. Jadi Anda bisa eh, klik video deskripsi di bawah ini, kemudian nanti ada linknya kalau mau minta Sunar Superseed saya bagikan free. Jadi bentuknya Excel worksheet ya. Eh, Memang ketika Anda download itu ada makro warningnya. Memang bentuknya itu XLSM. Jadi dia makro file tujuannya saya buat makro untuk protect integritas dari datanya ya seperti itu ya. Jadi selama Anda download dari link yang saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya di grup ya itu aman. Tapi kalau Anda dapat dari orang lain atau dapat dari teman Anda ya kemungkinan kalau kena virus ya saya nggak tahu ya. Pokoknya downloadnya dari grup Telegram Sunar Saham Learning itu sudah berarti dari saya ya seperti itu. Dan juga kalau Anda join Live Alert, Anda bisa langsung download di channelnya Live Alert ya. Atau kalau Anda ikut Sunar Share Trade ya, yang join di Sekuritas KB Valvuri itu Anda bisa download di sana ya seperti itu untuk Sunar Superseed. Nah, di Sunar Superseed ini banyak kolomnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini banyak itu bukan berarti buat bingung nggak. Anda bisa pilih fleksibel. Ada beberapa yang kalau nggak perlu Anda bisa hide ya. Seperti industri kalau Anda mau hide ya Anda hide aja. Kalau tinggal klik kanan kemudian hide ya. Nah di sini kalau kita mundur ke belakang saya coba hide beberapa ya. Jadi supaya kelihatan jelas ya. Ini saya hide aja. Eh, Nah, ini untuk yang net buy net sell asing itu di bagian belakang ya. Sebentar, saya coba hide yang kolom-kolom ini. Jadi dia di ini hide ya di kolom AK ya seperti itu ya. Nah, NBSF ini net buy sell foreign. Kalau negatif berarti asingnya jualan, kalau positif berarti asingnya beli net buy ya seperti itu ya. NBSF itu terakhir kalau NBSF -1 hari terakhir sebelum Jumat kan Kamis ya seperti itu ya. Kemudian monthly change itu perubahannya ada yang 5 hari, and 5 days dan juga 10 days ya. Jadi Anda bisa pilih ya yang mana. Dan di sini topiknya saya bahas yang terakhir ya ketika Indonesia ketika IHSG tembus ke 8.000 ya. Menyambut hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 ya. Sebentar, ini agak slow down. Jadi ketika kita sudah klik filternya, berikutnya kita tinggal urutkan aja ya sebentar. Jadi ini kok agak slow down ya. Bentar, ini saya coba klik gak bisa ya sebentar. Saya coba. Nah ini yang BSF. Kita urutkan berdasarkan largest ya, yang paling besar. Yang kosong-kosong saya hilangkan ya. Nah, di sini saya akan bahas beberapa sahamnya ya. Jadi sekitar 12 saham ya. Sebentar, sebentar saya cek dulu ya. Jadi 14 saham lah ya. Ya saya bahas 14 saham ya. Jadi lumayan banyak. Mulai dari BBRI sampai BRIS ya. Saya akan sharekan untuk mengenai chartnya. Jadi bukan yang em, tren ya, mix semuanya ya. Jadi pokoknya diurutkan berdasarkan transaksi value terbesar hari Jumat ya untuk asing ya, net buy-nya. Gitu ya. Jadi mulai dari BBRI. Nah, di sini saya akan bahas untuk grafiknya saya mulai dari BBRI ya, sebentar. Saya coba ganti grafiknya. Jadi ini untuk pertama untuk BBRI.
Kalau kita perhatikan untuk BBRI, memang saya ada nambah untuk BBRI ya, seperti itu ya. Uh, nah, untuk BBRI ini uh, masih bagus uptrendnya. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 dan dia sudah di close di atasnya MA200. Nah, saat ini dia testing 4160. Ini sudah saya sebutkan. Kalau misalnya Anda mau buy, Anda ada dua pilihan. Anda bisa buy omnibus di 3960 titik breakout dari swing high sebelumnya di sini atau di MA20-nya nanti paling bawah ya. Kurang lebih nanti testing area sekitar 3800 sampai 3900-an ya untuk MA20-an ya. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah MA20-nya jangan di buy dulu. Tunggu kalau sudah berhasil ditutup di atasnya MA20 kembali ya ke atas ya kita berusaha buy. Tapi perlu diingatkan selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya high-nya hari Jumat 4150 atau garis saya di 4160, Anda boleh buy yang belum punya. Atau sudah punya boleh buy high sell higher. Target price berikutnya di sini adalah 4400 sampai 4450. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop atau stop lossnya, uptrendnya masih bagus ya. Simpel aja saya indikatornya pakai MA20 mengarah ke atas, harga saham masih di atas MA20 berarti masih bagus ya. Walaupun MA200 mengarah ke bawah, tapi ini sudah mulai mengandai ya, melandai ya istilahnya MA200-nya. Nah, di sini kalau dia naik ya Anda boleh tambah lagi atau buy up. Memang kalau testing resiko Anda buy itu nanggung ya. Lebih baik tunggu di pullback di 9960 atau 3800 maksimum ya. Atau sekalian kalau dia tembus ke atas 4160 kita buy high sell higher atau average up bagi yang sudah punya ya. Strateginya seperti itu gampang. Jadi trading itu gampang kalau sudah ada garis-garisnya di mana kita pasang trading stopnya, stop lossnya ya, acuannya yang bawah ya, garis-garisnya. Kemudian yang atas itu untuk average up kalau dia berhasil naik lagi ya, pakai acuan trading range lantai bangunan. Nah, kalau dia naik di lantai satu ke lantai dua ya kita ikutin aja. Kemudian lantai dua, lantai tiga kalau mau tambah lagi average up silakan. Ya seperti itu disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Berikutnya Bank Mandiri. Ini asing kalau kita lihat masih koleksi ya, masih net buy ya. Nah, sahamnya masih sideways. Di sini kalau mau buy untuk Bank Mandiri sih boleh buy ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4970, Anda mau tambah lagi atau average up boleh, mau tunggu lagi di MA20 juga boleh, sekitar 4710 sampai 4750-an ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 4970 ya, minggu yang akan datang ini, setelah hari selesai ya, tanggal Senin 17 Senin 18 Agustus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi mulai Selasa kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya swing high di sini 4970 maka Anda boleh buy atau tambah lagi untuk average up ya. Buy high sell higher target price berikutnya 5225 atau pakai acuan 5050 juga boleh kalau mau buy ya ketika dia breakout ya. Nah, setelah naik ke atas 5225 target price berikutnya sekitar 5600. Memang sebelumnya di sini nggak sampai 5600, hanya sampai 5575 ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat kalau misalnya dia hampir tembus 5600 tapi nggak tercapai selama 2 hari, mungkin sorenya Anda bisa mulai kurangi posisi ya. Nanti kalau dia breakout lagi ke atas 5600, kalau mau lanjut ya boleh lagi ya seperti itu ya. Ya, karena ini resistennya. Tapi saya sih seringkali sebutkan ya di video saya, jangan bosan-bosannya kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal atau resistennya dari dalam konteks ini ya sebagai tembok yang menghalangi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Karena akan ketemu resisten pasti takut jualan. Wah ini pasti turun lagi Pak Sunar. Ya nggak salah sih, tapi nggak selamanya benar ya. Ada kemungkinan dia masih bisa lanjut. Yang penting adalah kita lihat uptrendnya. Apakah uptrendnya masih bagus? Saya itu sering ditanya di grup ya, gimana Pak Suntar ini? Apakah masih bisa naik lagi? Apakah masih bagus? Ya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah Anda sendiri ya yang jawab ya. Apakah trennya masih bagus uptrendnya? Tahu dari mana MA20-nya? Kita lihat ya garis biru ini ya. Kalau dia masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20, berarti masih bagus ya. Boleh buy high sell higher ya. Kalau misalnya dia breakout higher high atau buy on weakness di MA20-nya ya. Strateginya gampang banget. Saya sih ngajarkan yang gampang-gampang aja, nggak terlalu yang ribet-ribet ya, rumit-rumit ya. Seperti itu ya. Jadi di sini um, banyak bertambah baca ini masih ada potensial ya, masih sideways di bawah. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Ya, Telkom di sini dia sudah sampai 3480 ya. Yang saya gambarkan sebelumnya dia pullback area buy and weakness sudah saya gambarkan di 3200 atau 3000 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya ada barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih di sini ada resistennya 3480 atau swing high-nya 3490. Jika dia berhasil naik ke atas 3490 Anda boleh buy atau sudah punya kalau mau average up silakan target price-nya berikutnya adalah 3700, 3870 dan seterusnya. Jadi untuk Telkom ini uptrendnya masih bagus. Apakah ini bakalan koreksi ya? Kalau kita lihat swing hanya
sudah terbentuk ya. Jadi ini ada kalau turun di bawahnya 3280 yang sudah punya bisa kurangi posisi. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya kita lihat kalau dia turun di bawahnya 3200 jangan langsung buy atau turun di bawah 3000. Ya kita tunggu buy-nya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Gampang ya, mudah ya. Jadi trading itu dibuat mudah aja, jangan bikin yang susah-susah ribet-ribet ya. Dengan analisa teknikal yang bulat-bulat ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya MMNN ya. MMN ini sudah sering saya sebutkan memang dia sideways ya. Ini dia tembus resisten 8.900 sepertinya agak susah ya. Nah di sini kalau mau Anda bisa buy a weakness di 7.725 atau paling bawah 27.200 atau pakai MA20-nya. Kalau Anda mengikuti channel saya harusnya ini sudah buy waktu dia closing tanggal 13 atau tanggal ini berikutnya lagi ya. Tanggal tanggal 12 atau tanggal 13 karena dia sudah ditutup dari segmen 20. Jadi sudah boleh buy. Kalau mau buy sekarang sih nggak apa-apa boleh buy. Tapi di sini testing resisten. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.900, kita boleh buy target price berikutnya 9.500 dan 10.000. Memang di sini gagal ya. Dia ekor kemudian dia besoknya langsung turun ya. Merah ya. Nah, seperti itu candlenya merah ya. Di sini kalau seperti ini ya sebelumnya gagal di sini juga nggak berhasil breakout ke atas 8.900 di sini ekor ya ekornya lumayan panjang. Kemudian dia gagal lagi ya tapi itu kan sebelumnya tadi kalau sebelumnya gagal ini memang masih sideways bukan berarti kali ini dia pasti gagal lagi pas turun lagi pullback sidewaysnya lanjut ya ada kemungkinan seperti itu tapi nggak pasti ya seperti itu ya jadi kalau mau buy atau average up ya kalau dia naik ke atas 8.900 atau pakai acuan high-nya di sini 9.100 ya Anda boleh tambah lagi atau average up ya yang sudah punya karena target price-nya masih bisa ke 10.000. Nah, kalau kita mundur ke belakang ini masih jauh bisa bisa aja dia balik lagi ke masa kejayaannya dulu pernah sampai ke 15.000 ya seperti itu ya. Memang saat ini masih sideways eh, jadi buy-nya bertahap aja. Kalau kita lihat sih asing masih akumulasi net buy ya di saat walaupun pendapatannya turun dan kemudian rugi ya, ya laporan keuangan terakhir ya. Ya kurang lebih seperti itu ya cukup ya. Berikutnya BBCA. Nah, BBCA ini kalau kita lihat dia sudah naik ke atasnya hampir mendekati 9.000 dia gagal turun. Nah, ini ada acuan trailing stopnya 8.800 ya yang sudah punya mungkin kurangi posisi. Kalau turun lagi bawah 8.625 jual dulu semuanya. Yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya di 8.475 atau 8.625 ya. Eh, ya, atau di 8.800 kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8.800. Nah, yang terakhir BBCA mulai diganggu lagi ya. Ada lagi salah satu anggota partai yang mulai menyuarakan untuk take over BBCA 51% oleh pemerintah karena dulu ada kasus mengenai BLBI ya seperti itu ya. Nah, em, memang sih itu beritanya kalau dibilang hoax, berita bohong ya enggak juga. Tetapi berita tersebut belum diverifikasi di pengadilan ya kebenarannya seperti itu ya kasusnya BBCA waktu BLBI dulu ya seperti itu. Jadi nggak bisa semena-mena pemerintah take over 51% saham BBCA ya atau kepemilikan BBCA ya seperti itu. Kalau misalnya pemerintah dengan mudah take over perusahaan swasta atau bank swasta tanpa dasar hukum yang jelas ya kacau pemerintah ini kacau negara ini ya jadi negara itu seperti nggak ada hukum suka-suka pemerintah ya mau ambil ambil aja ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya saya rasa investor lokal juga pada kabur semua investor asing juga pada kabur karena suka-suka pemerintah nggak ada dasar hukum yang jelas tiba-tiba ambil ya seperti itu. Ada melalui proses tapi memang ada sentimen ya ada aja untuk orang yang takut kemudian jual ya ada aja yang penting di sini ada saya follow the trend ya. Selama trennya masih bagus ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing stop lossnya di mana. Nah ini trennya masih bagus tahu dari mana MA20 mengarah ke atas harga sahamnya di atas MA20-nya memang secara jangka menengah jangka panjang ini MA200-nya masih mengarah ke bawah dan saham harga saham terakhir closingnya juga masih di bawah MA200 jadi jangka jangka menengah sampai panjang ini BBCA masih bearish ya jadi kalaupun Anda buy jangan terlalu agresif, buy-nya bertahap aja disesuaikan dengan rencana sesuai resiko profil masing-masing. Nah, seperti itu ya. Memang saya ada jualan ya karena eh, saya sih prinsipnya kalau BBCA sebelumnya saya sudah borong banyak ya. Sudah saya sebutkan juga di video saya sekitar 8475 sampai 8600-an ya. Itu saya borong banyak ya. Saya sudah mulai kurangi posisi bukan berarti eh, jelek nggak. Karena biasanya seperti ini. Kalau dia sudah terbentuk swing high ya, seperti ini kan swing high-nya terbentuk ya hari Kamis. Nah itu kalau menjelang penutupan dia gagal eh, membentuk high yang baru lagi ya atau high dari hari itu maka ada kepatnya tuh kurangi posisi. Nah kalaupun ada
berpikiran dia bakalan naik lagi karena uptrendnya masih bagus ya, kita boleh kejar lagi buyback ikut lantai bangunan berikutnya 8975 ke atas atau 9000 garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi garis-garis ini untuk acuan average up ya. Kalau misalnya nggak jelas, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau koneksinya itu pelan, slow ya, YouTube otomatis kecilkan atau turunkan resolusinya. Ya seperti itu. Kalau resolusinya rendah, ini angkanya nggak kelihatan. Kalau saya ngomongnya kecepatan, Anda bisa kurangi playback speed-nya ke 0,75 kali ya. Kalau lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BBNI, uptrendnya masih bagus ya. Tahu dari mana MA20 masih mengarah ke atas, harga saham masih di atas MA20. Dia memang higher high, tapi dia membentuk seperti ini ya. Doji, tapi ekornya panjang ke atas. Nah, sebenarnya seperti ini sebenarnya masih oke ya. Ya, nggak pasti reversal, tapi memang garis-garis yang saya berikan ini untuk checkpointnya. Misalnya kalau dia gagal ya, Anda bisa kurangi posisi ya seperti itu kalau trading. Tapi kalau kita lihat di sini MA20 mengarah ke atas, harga sama masih di atas MA20-nya, umumnya masih bagus ya. Kalau mau buy, ya dia kalau minggu ini ya, yang akan datang ya, tanggal 19 Agustus ke depan ya, sampai dengan tanggal hari Jumatnya, itu kalau dia berhasil higher high 4450 ke atas kita boleh buy, target price berikutnya sekitar 4540 sampai 4600. Kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 4600 ya kita boleh tambah lagi. Target price berikutnya 4750 dan 5000 ya seperti itu ya. Kalau saya perhatikan sih BBN ini masih cukup menarik. Memang saya bisnya lebar ya. Tapi kalau kita lihat beberapa kali selama dia bertahan di atas 4270 kebanyakan 4540 dikasih. Ya jadi masih ada eh, profit lah walaupun tipis ya. Nah, seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya di SSA setelah masuk MSCI bagaimana? Ini masih bisa target price-nya 10.000. Ya, seperti itu ya. Jadi em, maaf 100.000 ya. Nah di sini sering waktu itu saya juga sering bahas ya. Saya masih ingat tanggal 13 saya bahas di SSA. Kalau naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi ini masih naik-naik terus. Nah apakah nggak resiko tiba-tiba turun Pak Sunar ya? Kemungkinan bisa aja sideways dulu seperti ini ya. Atau kalau turun ada pasang stop loss-nya maksimum di 82.500 saja atau trailing stop-nya ya. Nah, di sini ada checkpointnya di Fibonacci Extension 127,2% yang saya gambarkan 90.825. Karena bisa pakai acuan di situ ya. Jadi kalau turun di banyak itu kurangin posisi, turun lagi di bawahnya 82.500 maksimum ya. Jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness ada tiga area yang saya gambarkan 69.500, 64.000 dan 60.800 ya. Ini yang bawahnya ya. Tapi karena dia sudah naiknya tinggi, ini saya hapus, saya naikkan di sini. Jadi buy on weakness-nya di 7.000, 76.000 aja atau paling dekat di 82.500. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia testing MA20-nya atau garis-garis yang sudah saya berikan, kemudian menjelang penutupan dia berhasil rebound mantul ke atas, apalagi kalau dia berhasil breakout higher high ya kita boleh buy ya. Kalau seperti ini strateginya buy high higher, kalau dia berhasil naik ke atas 94.500, targetnya sekitar 10.100 10.100-an ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi target price berikutnya bisa sampai eh, maaf sampai 132.000 ya. Saya keliru ngomong terus puluhan ribu ya. Padahal dia sudah di atas 10.000. Gitu. Itu kalau dia berhasil naik ke atasnya 94.500 maka target berikutnya adalah 101.000 ya. Nah, saya koreksi ya. Berikutnya lagi 132.000 ya seperti itu ya. Nah, apakah nanti di SSI ini akan stock split ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Kalau sudah ada rencana stock split mungkin ini lebih baik ya ke depannya ya seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke trennya sejauh ini dia masih bagus. Tetap fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan ya. Sini ada Fibonacci extensionnya untuk acuan resisten berikutnya di 101.000 ya 400-an. Nah, kalau habis seperti itu ya. Eh, cukup ya. Berikutnya untuk BRPT ya. Jadi BRPT ini candlenya merah terus ya. Ini sudah lebih dari 2 minggu ya ini. Bahkan em, hampir 3 mingguan ya. Seperti itu. Kenapa merah terus ya? Dia lompat. Jadi ada higher high tapi dia langsung dibuka lompat terus kemudian tutup ya. Seperti itu ya. Loncat turun open gap terus kemudian dia tutup di bawahnya. Seperti itu. Sehingga dia candlenya merah. Nah, kalau seperti ini sih, ini masih konsolidasi. Makanya saya gambarkan area buy weakness-nya ya di sini sekitar 1.805, 1.900-an ya sampai 1.950 ya. Di sini garis-garisnya. Atau Anda tunggu kurang lebih ini kalau saya gambar dari swing high yang sebelumnya di sini 2160. Jadi kalau dia turun di bawah 2160, kemudian dia menjelang penutupan atau besoknya dia rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Atau kalau dia berhasil rebound breakout lagi ke atasnya 2450. Ini swing high sebelumnya di sini 2450 ya.
Jadi kalau dia naik ke atas 2450 atau maaf ini 2470 ya, tanggal 22 Juli ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2470 Anda boleh buy ya, buy high sell higher karena dia akan lanjut testing resistennya dari swing high sebelumnya di sekitar area 2800 sampai 2850. Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi intinya untuk BRPT selama dia masih bertahan di atasnya 2160 atau 2090 Fibonacci extension 61,8% yang saya gambarkan sebelumnya, itu dia masih ada peluang untuk naik ke Fibonacci extension 161,8% di 3150-an ya. Kalau dia masih breakout naik ya kemungkinan bisa sampai 4200-an ya. Uptrendnya masih cukup kuat. Ya karena kalau mengingat di sini ini naiknya lumayan tinggi ya. Dia konsolidasi ya. Konsolidasi sekitar ya kurang lebih hampir 1 bulan ya, kemudian dia breakout ya buy ya seperti itu. Jadi prinsipnya di sini tetap fokusnya ke lihat ke MA20-nya. Selama MA20-nya masih walaupun mendatar tapi tidak mengarah turun ke bawah, itu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas MA20-nya lagi kita boleh buy. Apalagi kalau sudah mengarah ke atas ya kita buy. Kadang-kadang nggak sampai dipotong, tapi kalau kita lihat saya sering-sering sebutkan ya, MA20 kadang nggak harus selalu dipotong ke bawah nggak. Kadang disentuh, kadang nggak. Tapi kalau dia berhasil eh, higher high lagi breakout dari swing high yang terdekatnya ya kita boleh buy ya. Yang penting arah MA20-nya ya seperti itu ya. Secara teknikalnya kurang lebih seperti itu. Oh, saya ingatkan saya nggak nyuruh-nyuruh orang buy, nggak nyuruh orang-orang sell ya. Bukan rekomendasi saham beli, bukan rekomendasi saham jual. Ini penting ya karena OJK bikin peraturan yang dalam tanda petik mewanti-wanti influencer ya. Kalau nggak punya lisensi ya seperti itu ya, kompetensinya ya sebagai analis di perusahaan sekuritas atau sertifikat analisa eh, dilarang memberikan rekomendasi saham. Ya, itu boleh aja. Haknya dari OJK ya seperti itu ya, bikin peraturan seperti itu. Tetapi saya sebutkan yang saya bahas ini adalah opini saham. Opini itu beda dengan rekomendasi, beda dengan analisa. Ya, opini itu dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya sebutkan lagi ya. Memang jangan bosan-bosan yang sering nonton, karena itu penting ya. Nanti ada yang salah paham, saya dilaporkan. Ya kalau mau laporkan sih silakan. Karena saya sudah sebutkan opini. Hak saya ya. Setiap warga negara berhak untuk mengungkapkan pendapat ya. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak melanggar ya. Undang-undang yang lainnya. Ya opini kan boleh aja. Memang OJK bilang tidak boleh eh, memberikan opini gitu ya. Nggak ada. Ya, sebenarnya sih tujuannya baik. Ya. Supaya eh, orang itu nggak sembarang pom-pom gitu ya. Nah seperti itu ya. Karena memang dulu ada kasus influencer yang kena kasus ya mempermainkan dalam tanda petik ya harga saham ya seperti itu. Nah itu mungkin saya pahami. Nah, punya lisensi pun itu bukan berarti tidak mungkin terjadi penyimpangan. Karena sebelumnya ada kasus yang investasi titip dana ke influencer yang terkenal itu rugi sampai 90 M lebih kalau nggak salah ya. Nah, orangnya entah sekarang kabur kemana. eh, Masalah beritanya terakhir kabur ya orangnya influencernya. Influencer tersebut punya izin loh ya. Punya izin dia, punya sertifikat izin. Tetapi dia menggunakan izinnya tidak dengan sesuai dengan peraturan. Eh, Istilahnya gelap ya seperti itu ya. Eh, jadi dia punya, kalau nggak salah dia punya izin BMI atau penasihat investasi, ya. Tetapi waktu dia kerja di sekuritas atau di MI kalau nggak salah ya, eh, di perusahaan investasi, ya seperti itu ya. Tapi kemudian dia keluar, nah dia terima titip dana, ya nggak boleh dong, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi justru yang saya khawatirkan itu influencer itu, ya, kalau yang punya izin itu bahayanya kalau disalahgunakan, ya seperti itu ya, tambah lebih berbahaya daripada yang nggak punya izin, ya seperti itu ya. Ya seharusnya sama bahayanya sih, ya sedikit aja ya. Nah di sini film dia konsolidasi di atas, bagaimana selama bertahan di atas 1600 ya masih bagus ya. Jangan lupa pasang trade stop atau stop loss di 3600. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di bawah 3000, 3280 atau 3600 ya. Saya gambarkan 3 kotak. Kalau buy weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Tapi kalau MA20 di sini di 2600 mungkin terlalu jauh kalau tunggu di sana. Kalau kita nunggunya terlalu jauh di bawah, takutnya uptrendnya sudah selesai, dia berbalik arah jadi downtrend. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang beli saham itu nggak harus selalu nawar di harga bawah. Ya contohnya seperti ini, dia turun, ya, dia sudah mulai rebound, nah kemudian dia turun lagi, ya seperti itu ya. Jadi dia terlalu jauh. Makanya kadang-kadang kita lihat
swing high di sini. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, bisa pakai yang terdekat di sini ya. Kalau di sini mungkin terlalu jauh yang di sini yang terakhir kan, dia membentuk seperti double bottom. Kalau dia breakout ya ini targetnya sudah tercapai kurang lebih ya. Makanya dia sekarang kurang lebih testing resistennya. Ya, ya sekitar 3.600 ya. Ini sebelumnya resistennya sekarang dari supportnya. Ya seperti itu. Jadi selama di atas 3.600 masih cukup menarik. Kalau mau buy high sell higher tunggu naik ke atas 3.800 atau naik ke atas 4.000 target price berikutnya masih bisa ke 4.200, 4.600, 4.850 dan seterusnya yang banyak ya. Nah, seperti itu ya untuk film. Ya. Jadi dia masih recovery. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Ya, kok dilihat dari trennya sih enggak. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh buy kamu ya. Ya, itu yang paling penting. Kalau saya bilang boleh buy karena dasarnya apa? MA20. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout naik ke atas lagi, misalnya ini swing hanya kan di 4.000 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.000 ya kita boleh buy high sell higher. Nah, kalau ada yang bilang sebelumnya sesat tuh Pak Sunar, beli saham itu beli di harga bawah. Kalau semuanya itu beli buy low sell high, nah logikanya yang buy high-nya kamu siapa ketika kamu sell high? Ya mereka yang buy high sell higher, yang follow the trend. Ya seperti itu. Kalau misalnya Anda takut-takut ketinggalan atau ketinggian terus, karena resisten, padahal uptrendnya masih bagus, kemudian Anda jual dulu semuanya. Masalahnya waktu saya dulu seminar, ya, di Jakarta masuk offline ya. Itu saya tanya, eh, kalau sudah jual misalnya di harga 10.000, kemudian eh, kena resisten ya, turun. Nah, nah padahal MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, Anda kira-kira buybacknya berani nggak kalau dia breakout ke higher high, ke atas 10.000 lagi, Anda buy gitu? Nggak. Kebanyakan sih yang katakan itu dia akan tunggu di bawahnya 10.000. Ya. Nah, kalau seperti itu ya Anda ketinggalan kalau uptrendnya dia langsung naik. Contoh gampangnya seperti ini. Ya, ini sebelumnya kalau kita lihat di sini kan swing hanya di sekitar sini nih Pak Sunar. 6 Mei ya, itu di sekitar 2.900-an kan, 28 lebih gitu ya. Nah, 2.900 lah. Nah, kalau dia breakout, nah Anda lihat, wah 3 hari ini candlenya tinggi Pak Sunar. Saya takut jual ya. Anda ketinggalan profit dari 3.000 sampai ini bisa high sampai ekor panjang ke atas 4.200. Ya, gampangannya lah kalau Anda pasang trading stop 4.000 masih bisa kejual. Ya, atau paling tidak 3.800. Ya, Anda bisa profit dari 3.000 sampai 3.800. Ya, seperti itu. Nah, itu kan sudah terjadi Pak Sunar ngomongnya gampang. Nah, tapi jangan keliru. Yang saya katakan itu sudah sering saya sebutkan sudah dari dulu ya, seperti itu ya. Bahkan sebelum ada kenaikan dari film. Ya, seperti itu ya. Kalau Anda lihat video-video saya yang dulu-dulu ya, masih tetap saya prinsipnya seperti itu. Mau lebih cukup Akra, Akra ini mau biomikes boleh saya sudah gambarkan di sini. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya 1235 yang sudah punya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1.300, Anda bisa tambah lagi atau average up. Dia akan testing 1.370. Kalau dia breakout dari swing high yang di sini, ada 3 di sini. Ya, target price berikutnya 1.440, 1.510. Jangan sampai resistance dijadikan tembok ya. Jadi memang sih, em, maksud saya seperti ini. Kalau dia berhasil naik, ya kan, kemudian menjelang penutupan masih bertanda atas 1.370 ya sebenarnya masih bagus. Anda nggak perlu buru-buru jual. Anda tinggal pasang aja trailing stopnya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1.350 ya Anda mulai jual atau kurangi posisi. Kalau turun lagi ya, Anda bisa atur sendiri ya sesuai dengan resiko profil masing-masing ya jual. Kalau mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan ada dua area 1.35 dan 1.165. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan, apalagi kalau ekor panjang seperti ini, kalau dia berhasil ditutup uh, dengan body yang kecil menjelang penutupan itu boleh buy. Ya berarti dia sudah testing seperti ini ya. Nah, habis seperti itu ya target resistennya setelah 1.370 1.370 berikutnya 1.440 1.510 dan seterusnya ya. Kalau habis cukup berikutnya SCI ya. Yang terakhir laporan keuangan membaik sehingga dia naik tembus di bawah 200 ke atas dia pullback. Nah, strateginya bagaimana? Yang sudah punya karena dia sudah mulai di bawah 5.050 kita lihat menjelang penutupan minggu depan kalau dia gagal naik ke atas 5.125 masih di bawahnya 5.125 ya ada kemungkinan kurangi posisi ya. Karena kalau masih di bawahnya 5.125 ya atau lagi di bawahnya 5.050 ya dia resiko testing lagi area supportnya 4.830 dan 4.640. Area buy and weakness sudah saya gambarkan memang di sekitar 5.050 dari sini sekitar area eh, 5.000-an. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada ini waktu testing MA20 nanti ya. Kalau Anda agak ke bawah ya kurang lebih sekitar 4.830 sampai 4.870 ya. Atau paling bawah di 4.640.
Tapi kalau turun di bawah 4640 jangan buy lagi, dia akan bearish lagi lama nunggunya. Ya paling enggak ya ini 4640 support psikologisnya lah ya. Kalau turun di bawahnya jangan buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk SI kalau dia oh ya ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini, eh, swing high yang terdekat ya, atau pakai acuan saya 5.200 juga boleh, atau pakai acuan swing high di sini ya. Ini swing high-nya di 5175. Kalau dia berhasil naik ke atas 5175 dalam 1-2 minggu ke depan, Anda boleh tambah lagi untuk average up. Target pas berikutnya 5.300, 5.400, 5.625 dan seterusnya. Ini tahu dari mana? Mundur ke belakang ya. Kita lihat di sini, ini garis-garisnya ini 5.400 area, kurang lebih area konsentrasi dari high-nya di sini ya. Candle weekly-nya, kemudian berikutnya lagi 5.625 di sini ya. Kemudian 5.825 dan 6.000. Ya. ASI memang em, resistennya lumayan kuat ya, 5.200 sampai 5.400. Ya seperti itu ya. Yang penting adalah follow the trend. Ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sama masih di atas MA20-nya. Ya. Kalau misalnya gagal, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk ISAT, Indosat juga masih sideways ya. Ini Anda bisa buy on weakness kalau mau. Ini swing low yang di sini sekitar 2130 ya. Selama dia bertahan di atas 2040 sebenarnya masih cukup menarik ya kalau mau buy weakness. Target price-nya 2350 atau sampai dengan swing high di sini 2380. Kalau dia berhasil naik ke atas 2380, yang mau buy high sell higher silakan, atau tambah lagi average up juga boleh untuk isat, atau mau buy on weakness sekitar area 2040 sampai 2130 boleh ya. Ya seperti itu ya. Kalau dikira wah Pak Sunar ini sedikit banget ya, ya mungkin pilih sama yang lainnya aja. Tapi ini cukup menarik karena asing kalau kita lihat net buy-nya ini lumayan besar sejak mulai Juni ya, di sini saya masih lama ya, begitu ya. Nah, entah kenapa kok harganya masih belum naik kencang ya, pernah naik kencang cuma turun lagi ya. Kadang-kadang ya net buy asing nggak selalu diikuti dengan price actionnya. Jadi asing borong bukan berarti pasti naik, enggak. Ya. Asing jualan bukan berarti pasti turun, enggak. Bisa saja asing jualan naik, bisa saja. Nah, seperti itu. Berikutnya ENRG, ya, trennya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20, dia akan testing resisten di sini, swing hanya 655 ya. Kalau yang mau pasang trailing stop atau stop loss, Anda bisa pasang di swing low yang di sini, di 515. Yang mau buy weakness ya kurang lebih areanya sekitar 466 atau 415 ya, seperti itu ya. 466 atau 515. Tapi kalau turun di bawahnya 466, saya nggak nyarankan untuk buy weakness. Kalau turun di bawahnya 466, ini kemungkinan besar dia akan selesai uptrendnya. Mungkin dia sideways-nya di sekitar 400 sampai 450 atau bahkan bisa turun lagi ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang buy weakness itu jangan terlalu ke bawah. Kalau ke bawah nanti uptrendnya selesai. Ceritanya nanti Anda ke bagian cuci piringnya. Ya seperti itu ya. Yang lain benar-benar sudah profit, cuan jual-jual Anda yang beli. Iya nanti kalau ada yang ngangkat lagi harganya. Kalau nggak ada, ya malah habis Anda. Tunggunya lama ya seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, pernah dia konsolidasi ya, kemudian dia turun, ini lumayan lama ya. Beberapa bulan ya, baru naik, ini kurang naik breakout lagi. Nah, memang sebelumnya dia naik, bukan berarti, wah tunggu aja Pak Sunar nanti kan naik lagi. Belum tentu ya seperti itu ya. Jadi kita itu harus fokus ke trennya. Jangan terlalu fokus ke istilahnya history yang lalu. Wah, dulu energi itu bisa sampai, kalau kita mundur ke belakang ya, energi itu dulu bisa sampai di sini loh Pak Sunar. 700 atau bahkan sebelumnya mundur lagi ke belakang bisa sampai 800 lebih ya seperti ini. Ini masih ada kenaikannya. Ya belum tentu ya, karena dia bisa aja pullback lagi. Tapi saya nggak menggunakan yang jelek ya. Mudah-mudahan dia lancar terus naik. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Cukup. Berikutnya BRIS masih sideways di area 2680 sampai 2870. Asing masih net buy. Ya, belum ada tanda net sell. Kalau mau buy weakness di 2680, 2590 atau 2400 paling bawah. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kadang memang nggak sampai dipotong ya. Kalau yang terakhir di sini low-nya hanya sampai 2690 ya tanggal 8 Agustus dia nggak sampai motong, tapi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi kita barusan buy. Resisten dekatnya 2900, breakout lagi target price berikutnya di 3200 yaitu untuk PRIS. Ya kalau kita lihat di sini ini sudah saya bahas sekitar 14 saham ya. Jadi tutup ya, cukup ya. Nanti untuk event yang akan datang ada edukasi on-site di Surabaya. Pengumumannya nanti akan saya umumkan di YouTube video ya nanti ya. Mudah-mudahan yang di Surabaya bisa hadir atau yang kebetulan lagi di Surabaya. Tanggal pastinya dan tempatnya saya masih belum ada. Masih koordinasi dengan eh, pihak sponsor lah ya seperti itu ya.
Ya mudah-mudahan lancar terselenggara ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang tercinta ini yang ke 80 ya seperti itu ya. Jadi eh, seperti biasanya di akhir video saya mohon izin untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.